Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita semua diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita bisa tetap melakukan kegiatan belajar. Sebelum kita memulai belajar, mari sama-sama kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga kita semua sekeluarga tetap diberikan keselamatan, kesehatan, kesuksesan, keberkahan, ilmu yang manfaat dan barokah. Amin. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa silahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Raditu billahi robba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Berdoa bisa diakhiri. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai manajemen risiko ya. Sesuai dengan topik saya. Nah, manajemen risiko di sini. Oke, apa saja yang akan kita pelajari nanti? Di sini ada mulai dari resiko, proses manajemen risiko, enterprise risk management ya. Nah, di sini kita mulai dulu dengan yang namanya pengertian dan definisi resiko ya. Oke. Nah, jadi resiko di situ ya, resiko yang kita bahas ini adalah kalau kita mendengar sebuah kata risiko itu seringkali berhubungan dengan apa ya, kata atau konotasi yang negatif yang bisa kita maknai bahwa resiko itu sesuatu yang tidak kita sukai, sesuatu yang kita hindari. Nah, sebagai contoh masa pandemi sekarang ini ya. Kita ingin butuh sesuatu keluar, tapi kita juga beresiko, resiko tertular ya, naudzubillah, jangan sampai. Kemudian resiko apalagi istilahnya itu nanti kalau kita naik sepeda motor resiko jatuh, resiko ditabrak. Nah, jadi hidup ini penuh dengan resiko ya. Nah, tapi kalau kita tidak apa namanya kalau kita tidak melakukan sesuatu, kita hanya takut pada resiko, ya otomatis kita tidak bisa apa ya, move on. Nah, istilahnya begitu. Tidak bisa move on, tidak bisa apa namanya, bergerak kemana mana jadinya, begitu. Nah, maka dari itu walaupun ada resiko, maka tetap harus kita jalankan ya. Nah, jadi istilahnya itu apa ya, kesulitan apapun atau ancaman itu pasti ada. Orang tidur di rumah itu juga beresiko, terutama di Malang ini contohnya ya. Risiko gempa ya, beberapa hari yang lalu atau pernah di Malang ini kan sering ada gempa-gempa kecil begitu ya. Semoga tidak sampai terjadi musibah. Nah, begitu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke. Nah, ini kita masuk dalam tadi yang saya sebutkan di awal ya. Jadi resiko dan kondisi ketidakpastian. Resiko itu tadi sudah saya sampaikan sesuatu yang negatif yang tidak kita sukai. Atau bisa juga resiko itu adalah kejadian yang merugikan, merugikan kita. Jadi resiko itu kemungkinan hasil yang diperoleh menyimpang dari yang diharapkan. Itu resiko. Kita mau apa namanya, apa contohnya? Beli baju misalkan, beli baju. Nah, ada resiko, resikonya adalah kita lihat di fotonya kok bagus, ya, tetap beresiko ya. Begitu barangnya datang sudah kita beli, ternyata kainnya nggak sesuai. Maksudnya bukan nggak sesuai apa ya?
nggak sesuai dengan yang kita harapkan kayaknya. Aduh kok kurang adem, kurang empuk. Nah, itu juga masuk dalam resiko kita berbelanja online. Kita nggak perlu kemana-mana, ya kan? Tapi bisa jadi yang difoto itu kelihatan bagus sekali. Begitu barangnya datang, ada hasil yang menyimpang dari yang kita harapkan. Loh, kudune merahnya kan ini ya, kurang ngejreng atau kurang apa begitu. Nah, itu masuk dalam tatanan resiko dan itu ketidakpastian memang. Makanya hidup ini ibarat seperti trial dan error. Jadi kita bisa apa namanya? Hmm, kita mencoba dan kadang juga tidak berhasil seperti itu. Itu yang apa namanya? Masuk dalam tatanan yang disebut dengan resiko. Tapi yo kita nggak bisa. Masa kita hidup ini nggak mau mengambil resiko. Kalau nggak mau ngambil resiko yo nggak kemana-mana kita jadinya. Begitu. Ya. Oke, kita lanjut di slide berikutnya. Nah, ini pertanyaannya. Kenapa sih kok muncul resiko? Kira-kira kenapa ya? Yang jelas di sini karena ada kondisi ketidakpastian. Nah, hidup ini kan penuh atau serba dengan ketidakpastian. Makanya saya dulu pernah beli kaos ya, mungkin teman-teman nggak tahu masih ada apa enggak. Dulu zaman saya itu sering kali ada kaos yang tren itu adalah kaos-kaos yang mengandung kata-kata unik. Nah, salah satu kata-kata itu yang saya beli di kaos itu adalah kalimatnya adalah tidak ada hal yang tidak mungkin. Nah, memang hidup di dunia ini segala kemungkinan bisa terjadi. Berarti maknanya apa? Ketidakpastian itu ada dan pasti ada, begitu, ya. Nah, contoh lagi, apa namanya, eee, perakiraan cuaca. Katanya menurut perakiraan ini dilihat dari rumus dan sebagainya besok hujan. Ternyata enggak, mendung tok, gelap, tapi hujannya enggak turun. Ya kan bisa jadi, begitu. Makanya dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Nah, ketidakpastian itulah yang memunculkan yang namanya resiko, seperti itu. Ya, jadi ketidakpastian kita dalam menjalani kehidupan itulah yang mengakibatkan munculnya resiko, begitu, ya. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada tingkatan ketidakpastian, ya, namanya ketidakpastian juga bisa, apa ya, kita prediksi, seperti itu, ya. Nah, jadi ada beberapa karakteristik atau, ciri yang menunjukkan tingkatan ketidakpastian. Nah, yang pertama adalah tingkat ketidakpastian dalam arti adalah tidak ada atau pasti. Karakteristiknya yaitu hasil bisa diprediksi dengan pasti. Ya, contohnya adalah hukum alam. Nah, itu kalau contohnya. Nah, jadi tingkatan pertama itu dengan kondisi kepastian yang sangat tinggi, ya. Hasil bisa diprediksi dengan relatif pasti. Contoh ini, sekarang banyak alat ya. Jadi kemarin ada gempa yang pernah terjadi di Malang itu. Itu ada kiriman ya mungkin di internet atau di WA itu gempanya berapa skala Richter dan seterusnya. Apakah itu berpotensi tsunami dan sebagainya. Nah, ini sangat mungkin bisa diukur. Itu adalah hukum alam, ya. Seperti itu. Nah, contoh lagi hukum alam yaitu bumi mengitari matahari. Yang jelas adalah waktunya 1 tahun. Nah, begitu. Itu adalah kepastian, seperti itu. Nah, di bulan ini sampai ini, itu musim hujan, nah itu kan sebuah kepastian, begitu. Perkara per hari hujannya berapa kali, nah ini yang mungkin, apa namanya, kadang juga meleset gitu kan, tapi bisa diukur, jadi kepastiannya sangat tinggi. Nah, kemudian ada yang kedua, tingkatan kedua yaitu ketidakpastian objektif. Karakteristiknya apa? Hasil bisa diidentifikasi dan probabilitas diketahui. Contohnya permainan dadu, permainan kartu. Kenapa? Karena bisa dihitung. Misalkan kita muter dadu, dadunya itu ada 1 sampai 6. Berarti kan kemungkinan 1 banding 6. Nah, seperti itu. Jadi ada 6 kali kemungkinan. Contoh main kartu. Kita main kartu beberapa sudah kita keluarkan, kita bisa memprediksi. Oh, apa jenenge itu
kartu J sudah keluar, kartu Q sudah keluar, Q hitam, Q merah misalkan as. Nah, itu bisa kita prediksi. Itu objektif kan, ketidakpastian yang objektif. Nah, kemudian ada pada tingkatan yang ketiga, yaitu ketidakpastian subjektif. Hasilnya itu bisa diidentifikasi, tapi probabilitas tidak diketahui. Jadi hasil ketidakpastiannya itu bisa diprediksi. Contohnya kebakaran, kecelakaan, mobil, terus investasi. Hasilnya wis jelas. Kalau kebakaran yo gosong. Kecelakaan mobil yo pasti mobilnya rusak. Gitu loh. Cuman probabilitas itu adalah apakah hari ini terjadi kecelakaan mobil? Belum tentu. Apakah kecelakaan mobil itu terjadi di bulan April lebih banyak? Belum tentu juga. Itulah probabilitas yang tidak bisa kita ketahui. Nah, investasi. Nah, ini mungkin nanti teman-teman akan belajar investasi. Ini saya sedang coba-coba ya, mencoba. Nanti kalau ternyata hasil berhasil, nanti akan saya tularkan kepada teman-teman sekalian. Jadi target saya untuk di apa namanya apa namanya itu mengajar KWU, saya juga harus mencoba berwirausaha. Nah, kalau sekarang saya sudah ada wirausaha ya, yang menjalankan istri saya, yaitu G Frozen dan G Store. Nah, insya Allah nanti akan saya share terkait dengan Instagramnya dan juga mungkin cara apa jenenge promonya dan sebagainya, monggo. Bagi yang mau apa namanya cek-cek sekedar belanja atau mau jadi partner juga silakan, tidak apa-apa. Jadi target saya ya, kalau dulu ngajar saya belum punya wirausaha, nah mulai ngajar KW itu saya juga mikir, waduh ini saya ngajar kewirausahaan kok saya nggak punya wirausaha. Itu kan juga unik begitu kan. Nah, akhirnya saya mencoba. Nah, isi saya menjalankan dua bisnis tadi, G Frozen yaitu produk makanan beku. Kemudian yang kedua adalah G Store. G Store itu isinya adalah fashion untuk perempuan dan laki-laki, mulai dari tas, sepatu dan lain-lain. Nah, kemudian saya pribadi mencoba berinvestasi. Nanti kalau ini yang investasi ini berhasil, ada poinnya, mudah, ada masanya, modalnya berapa, nanti akan saya tularkan pada teman-teman. Sehingga nggak ada salahnya mahasiswa masih mahasiswa tapi sudah berpenghasilan dan penghasilannya itu tidak mengganggu. Maksudnya itu tidak mengganggu kuliahnya dan belajarnya, begitu ya. Nah, ini. Kemudian ada yang level paling bawah yaitu sangat tidak pasti. Ini tidak bisa diidentifikasi, probabilitas diketahui itu apa? Eksplorasi angkasa. Mungkin di Indonesia tidak umum ini, tapi di negara maju, Amerika, Jerman, Rusia, eksplorasi angkasa itu dilakukan. Mencari planet baru kah, mencari sumber energi baru, bahkan sampai difilmkan, ya kan? Nah, itu ada. Mungkin teman-teman dulu, oh tapi filmnya lama itu, judulnya Avatar. Nah, tahun 2009 itu film, tapi bagus film itu. Bisa ditonton nanti ya. Nah, oke. Ketidakpastian ini itu sebenarnya seperti apa sih? Jadi ketidakpastian itu bisa tercemin dari fluktuasi pergerakan yang tinggi. Ya. Semakin tinggi fluktuasi, semakin besar tingkat ketidakpastiannya. Ya. Nah, jadi di sini kan ada apa namanya teman-teman, kita lihat mulai dari satu ini. Jadi fluktuasi yang tidak pasti ya yang paling bawah ini, begitu kan? Jadi karena sangat-sangat tidak pasti. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada tipe-tipe risiko. Di risiko ini juga punya tipe ya. Nah, resiko itu beragam jenisnya, mulai dari resiko kecelakaan, kebakaran, kerugian, fluktuasi kurs, perubahan tingkat bunga dan lain sebagainya. Ya, itu adalah apa namanya ciri-ciri dari eh kok ciri-ciri apa jenis-jenis dari resiko begitu ya. Jadi resiko itu punya beberapa jenis ya. Oke. Nah, kita pelan-pelan aja. Oke. Kemudian kita lanjut aja pada kategori risiko. Nah,
Jadi resiko ini bisa kita kategorikan ya. Bisa kita kategorikan ya. Ini mulai ada resiko dibagi menjadi pure murni, kemudian spekulatif. Spekulatif ini pure dan spekulatif ini ada dua, itu statis dan dinamis ya, sama-sama. Nah, ini juga statis dan dinamis. Ini kalau statis itu bisa subjektif atau objektif, begitu juga dengan dinamis. Nah, ini sebenarnya apa namanya? Maknanya apa ini di sini ini ya. Nah, resiko murni, apa sih itu resiko murni? Resiko murni di sini adalah resiko di mana kemungkinan kerugian itu ada, tetapi kemungkinan keuntungan tidak ada. Jadi mesti rugi. Nah, jadi kita membicarakan potensi kerugian untuk resiko tipe ini, yaitu tipe pure atau murni ini. Contoh kecelakaan, ono untungnya dah, nggak ada. Ya rugi adanya. Kebakaran, ya, banjir. Nah, kejadian-kejadian itu merugikan kita, ya. Nah, tetapi misalkan contoh banjir menghantam rumah kita ya. Nah, itu kan merugikan. Nah, tetapi rumah berdiri di tempat tertentu tidak secara langsung akan mendatangkan keuntungan tertentu. Nah, jadi kebakaran atau banjir di samping individu yang terkena dampaknya, masyarakat secara keseluruhan juga akan dirugikan. Nah, makanya untuk pure atau resiko murni ini biasanya paling banyak berhubungan dengan asuransi. Asuransi kecelakaan, ya kan? Asuransi kebakaran, asuransi rumah, asuransi mobil, asuransi kesehatan. Itu. Jadi untuk resiko murni ini paling banyak berhubungan dengan asuransi. Ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah ada namanya resiko spekulatif. Apa sih itu resiko spekulatif? Resiko spekulatif adalah risiko di mana kita mengharapkan terjadinya kerugian dan juga keuntungan. Potensi kerugian dan keuntungan itu dibicarakan secara jelas, ya, dibicarakan dalam jenis resiko ini. Jadi ada resiko ini itu ada untungnya, kadang juga ada ruginya. Nah, contoh tipe resiko ini adalah berwirausaha. Kita berwirausaha itu masya Allah ya, bisa juga untung, bisa juga rugi. Kadang untung, kadang rugi. Ya. Nah, dalam kegiatan berwirausaha atau berbisnis, kita itu mengharapkan keuntungan. Jelas, nggak ada satupun orang yang berbisnis itu berharap kerugian. Tetapi bisa juga ada potensi kerugian. Nah, contoh lain, kita membeli saham. Wah, ini kayaknya terlalu berat kalau untuk anak keperawatan ya. Nah, jadi kalau beli saham kadang meningkat, kadang menurun ya. Nice to know aja. Ya. Kayak tadi investasi, nah seperti itu juga sama. Kadang naik, kadang turun. Nah, jadi resiko spekulatif ini itu juga bisa disebut atau dinamakan dengan resiko bisnis. Nah, kerugian akibat resiko spekulatif ini merugikan individu tertentu. Tetapi bisa jadi juga menguntungkan individu lainnya. Misalkan ada satu perusahaan mengalami penurunan penjualan atau produknya kurang laku. Bisa jadi dia kurang laku karena ada perusahaan lain yang lebih laku. Kasih contoh lah. Zaman dulu waktu saya masih sekolah atau kuliah, HP paling keren itu adalah BlackBerry. Ya kan? BlackBerry. Wah, siapapun yang megang BlackBerry dianggap mewah. Nah, kemudian lambat laun muncul namanya Android, iPhone. Nah, BlackBerry semakin tergeser, semakin rugi kan dia. Akhirnya tutup sekarang tahun 2019 kemarin tutup. Nah, berarti Android diuntungkan, iPhone meningkat, ya kan? Sedangkan apa namanya? BlackBerry tutup rugi. Begitu. Itu salah satu contoh. Ya. Nah, kalau yang spekulatif ini secara keseluruhan itu tidak ada keterkaitan dengan masyarakat. Jadi istilahnya itu misalkan contoh BlackBerry tutup gitu kan. Orang Malang tutup juga atau rugi juga enggak. Gitu loh. Beda dengan yang pure tadi.
Contoh ini tabrakan des, terjadi kebakaran meledak beberapa mobil, maka yang rugi tidak hanya satu orang aja, tapi beberapa. Banjir, tsunami, itu yang pure ya, yang pure kerugian tok ya, pure resiko. Nah, kalau spekulatif itu ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan, begitu. Ya, oke, kita lanjut. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi penjelasan kategori resiko ada pure itu yang apa namanya kemungkinan kerugian ada tetapi keuntungan tidak ada. Kalau spekulatif bisa ada kerugian, bisa juga ada keuntungan. Nah, ini kita masuk pada yang ketiga itu resiko statis ya. Resiko statis di situ muncul dari kondisi keseimbangan tertentu. Ya. Maknanya apa sebagai contoh ini? Resiko terkena petir atau disambar petir. Nah, merupakan resiko yang muncul dari kondisi alam yang tertentu. Ya, karakteristik resiko ini praktis tidak berubah dari waktu ke waktu. Jadi contoh resiko statis itu adalah, contoh disambar petir yang paling gampang ya. Berarti orang disambar petir itu pasti di musim hujan kan. Oh nah di musim kemarau orang kesambar petir. Gak ada. Nek kesetrum listrik ya iya, beda tapi konteksnya. Jadi resiko statis itu bisa muncul akibat kondisi tertentu. Dan ini sama menggandeng-gandengan begitu. Ya. Nah, kemudian ada juga yang berikutnya adalah resiko dinamis. Ya. Resiko dinamis ini adalah resiko yang muncul dari perubahan kondisi tertentu. Sebagai contoh ya, perubahan kondisi masyarakat, perubahan teknologi, memunculkan jenis-jenis resiko baru. Misal, masyarakatnya semakin kritis. Masyarakatnya pendidikannya naik misalnya, kondisi masyarakat berubah, pendidikan semakin naik, maka akan semakin kritis masyarakat itu. Kritis ya. Bisa juga gampang protes. Nah, gitu loh. Tapi ini bagus karena kritik saran itu juga membangun. Ya meningkatkan salah satu apa namanya kelompok tertentu. Nah, begitu. Nah, kemudian semakin sadar akan haknya. Nah, maka resiko hukum, nah, jadi misalkan nih, jika masyarakat semakin kritis, semakin sadar akan haknya, maka resiko hukum atau legal resiko hukum ya, resiko hukum yang muncul karena masyarakat lebih berani mengajukan gugatan atau hukum terhadap perusahaan akan semakin besar. So, makanya karena semakin kritis, semakin tahu haknya, hampir setiap tahun ya di Indonesia itu ada namanya demo buruh. Di mana-mana buruh itu kepingin haknya diberikan lebih, ya kan? Nah, sedangkan perusahaan itu kalau bisa memberikan haknya itu standar-standar atau pas-pasan aja lah. Tapi pemasukannya besar. Nah, ini sehingga seringkali ya, apa namanya, ya tiap tahun ya, hampir tiap tahun itu pasti ada namanya demo. Nah, demo buruh. Kemudian resiko berikutnya yaitu ada subjektif dan objektif. Oke, kita mulai yang objektif dulu. Makna dari risiko objektif ini adalah risiko yang didasarkan pada observasi parameter yang objektif. Sebagai contoh, eh, fluktuasi harga atau tingkat keuntungan investasi di pasar modal bisa diukur. Nah, jadi ini karena apa ya kita KWU ya, jadi saya nemunya literaturnya ya berhubungan dengan ekonomi begitu. Jadi yang objektif itu kita bisa mengukur. Nah, contohnya aja harga emas lah misalkan. Emas ya, tahun ini naik berapa, tahun ini naik berapa, kalau yang 24 karat berapa, itu bisa diukur. Itu adalah ada parameter objektifnya. Ada acuannya. Jadi tidak sembarangan kita memberikan harga. Begitu. Nah, sedangkan resiko subjektif itu berkaitan dengan persepsi seseorang terhadap resiko. Dengan kata lain, kondisi mental seseorang akan menentukan kesimpulan tinggi rendahnya resiko tertentu. Ya. Nah, sebagai contoh misalkan di pasar itu ada kenaikan harga emas 25%. Nah, kepribadian setiap orang akan berbeda dalam memandang apa namanya kenaikan tersebut. Nah, ada orang itu yang menganggap wah, iki cocok iki. Berarti aku wingi ku untungku besar iki, cocok iki. Untungku besar kemarin karena aku nyimpen emas berapa, wah, alhamdulillah naik 25%. Begitu. Nah, ada orang yang bilang, waduh kok 25% ya.
naik yo. Ini mau beli apa enggak ya? Nanti tahun depan naik lagi apa enggak ya? Nah, seperti itu. Jadi kalau yang objektif itu dari angkanya, objektivitasnya. Kalau yang subjektif itu dari orangnya. Begitu. Ya. Nah, kita lanjut pada slide berikutnya. Nah, ini adalah contoh-contoh resiko murni. Nah, contoh-contoh risiko murni atau pure risk ya. Nah, tipe risiko ada satu risiko aset fisik ya. Risiko aset fisik. Definisinya apa? Risiko yang terjadi karena kejadian tertentu berakibat buruk atau merugikan pada aset fisik organisasi. Ilustrasinya apa? Kebakaran yang melanda gudang atau bangunan perusahaan, banjir mengakibatkan kerusakan pada bangunan dan peralatan. Resiko karyawan. Resiko karena karyawan organisasi mengalami peristiwa yang merugikan. Ilustrasinya contoh kecelakaan, ya. Jadi karyawannya mengalami kecelakaan sehingga kegiatan operasional perusahaan terganggu. Resiko legal, yaitu resiko kontrak tidak sesuai yang diharapkan, dokumentasi tidak benar. Jadi pencatatannya itu kurang tepat. Ilustrasinya bagaimana? Terjadi perselisihan sehingga perusahaan lain menuntut ganti rugi yang signifikan. Jadi kalau dokumentasi kalau kita perawat ya, apa namanya? Dokumentasi pasien itu tidak tepat. Ternyata Allahu a'lam, naudzubillah ya, semoga tidak terjadi, pasiennya meninggal. Nuntut keluarganya, ya kan? Kalau dokumentasi kita bagus, pencatatan perkembangan pasien kita itu bagus, otomatis kita bisa menunjukkan bukti. Loh, Bu, mohon maaf ini, eh, selama dirawat di sini, pasien ini selalu mendapatkan obat yang benar, terapi yang tepat. Nah, yang namanya kematian kan tidak bisa kita prediksi. Nah, begitulah. Jadi resiko legal. Makanya penting ya nanti belajar mendokumentasikan. Perawat memang dituntut bisa apa namanya mendokumentasikan dengan baik ya. Oke. Kemudian di sini adalah contoh-contoh resiko spekulatif. Ada resiko pasar, ya, resiko yang terjadi pergerakan harga atau volatilitas harga pasar. Ilustrasinya harga pasar saham dalam portofolio perusahaan mengalami penurunan yang mengakibatkan kerugian yang dialami perusahaan. Nah, beberapa hari yang lalu ini alhamdulillah harga beras turun, ya kan ya. Nah, tapi ada juga yang naik. Nah, itu pasar. Resiko kredit ya. Resiko kredit ini ilustrasinya adalah debitur tidak bisa membayar cicilan dan bunga hutang sehingga perusahaan mengalami kerugian. Nah, ini seringkali melibatkan apa rek jenenge debt collector. Aduh, utang. Nah, makanya hati-hati teman-teman. Ya, utang itu perlu kita hati-hati. Utang itu konsepnya adalah yang hutang itu wajib membayar. Wajib ingat. Pura-pura lupa, bahkan lupa itu tidak boleh. Karena tanggungan sampai akhirat itu. Jadi perlu hati-hati teman-teman. Ya, kalau kita punya teman mau usaha apa, dikit-dikit mudah utang, boleh monggo. Tapi silakan diukur. Ya, diukur supaya tidak sampai apa namanya kita itu tidak mampu membayar. Begitu ya. Kemudian berikutnya ada resiko likuiditas, ada resiko operasional ya. Ini contohnya perusahaan tidak mempunyai kas untuk membayar kewajibannya, misal melunasi utang. Ini dalam sisi perusahaannya. Kalau kita mungkin rumah sakit lah punya utang nggak bisa bayar. Kemudian kalau operasional ini adalah komputer perusahaan atau komputer rumah sakit terkena virus sehingga operasi perusahaan atau terganggu. Misal apa namanya alat-alat kesehatan itu rusak, nah sehingga kita tidak bisa menjalankan operasional tersebut. Nah, ini adalah masuk dalam resiko operasional, begitu ya. Nah, oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kita mulai masuk pada proses manajemen risiko. Di sini ada 3 untuk manajemen risiko, yaitu identifikasi risiko, evaluasi dan pengukuran risiko, serta yang terakhir adalah pengelolaan risiko. Ya, oke. Nah,
Kita masuk dulu pada yang pertama, yaitu tentang identifikasi risiko. Ya. Identifikasi risiko ini dilakukan untuk mengidentifikasi risiko-risiko apa saja yang dihadapi oleh suatu organisasi. Nah, banyak risiko yang dihadapi oleh suatu organisasi, misalkan rumah sakit ya. Mulai dari risiko penyelewengan oleh karyawan atau para perawat yang bekerja tidak sungguh-sungguh misalkan. Kemudian resiko kebakaran, resiko gempa, dan lain sebagainya. Nah, sehingga ada beberapa teknik untuk mengidentifikasi resiko. Misal, menelusuri sumber resiko sampai terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan. Sebagai contoh ini, contoh paling gampang ya. Untuk menghindari resiko kebakaran misalkan. Kompor ditaruh ya, itu menjauhi dari tempat penyimpanan bahan bakar atau minyak tanah atau bensin atau apa premium atau yang lain lah itu. Kalau ditaruh di dekat kan berarti resikonya semakin tinggi kan untuk terjadi kebakaran. Nah, karena sumber kebakaran adalah api begitu kan ya. Nah, jadi jika kompor itu ditaruh lebih dekat dengan apa namanya minyak atau apa itu bahan yang mudah terbakar, maka resikonya akan semakin tinggi untuk terjadi kebakaran. Ya. Nah, identifikasi tersebut itu dilakukan dengan melihat sumber resiko sampai terjadinya peristiwa yang merugikan. Nah, sebagai contoh lagi, sebuah bank misalnya menghadapi resiko terutama resiko kredit yang tidak lunas. Nah, maka bank juga aktif melakukan perdagangan sekuritas. Maka bank menghadapi resiko pasar. Setiap bisnis akan menghadapi resiko yang berbeda-beda karakteristiknya. Ya, jadi bank ini juga punya resiko. Rumah sakit juga beresiko. Resiko nggak ada pasiennya. Kalau resiko sepi nggak ada pasiennya kan akhirnya petugas apa perawat kan juga jenuh walaupun digaji. Kemudian apa namanya eh, karyawan perawat itu juga jenuh ya. Dalam arti gak lapor-lapor ya gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, sehingga harus kita identifikasi di manakah kita nanti membangun rumah sakit, kita identifikasi. Seperti itu. Apakah jalur ini cocok? Jaraknya berapa meter ini dengan rumah sakit yang lain? Nah, seperti itu. Ya. Oke. Oke, mohon maaf ya, ada sedikit kendala. Ini kita sampai di ini ya. Oke. Nah, identifikasi resiko. Nah, kita lanjut pada yang namanya evaluasi dan pengukuran resiko. Jadi, resiko kita evaluasi dan kita ukur juga. Nah, langkah berikutnya adalah ini ya, mengukur resiko tersebut dan mengevaluasi resiko tersebut. Tujuan evaluasi resiko itu apa? Untuk memahami karakteristik resiko dengan lebih baik. Jika kita memperoleh pemahaman yang lebih baik, maka resiko akan lebih mudah kita kendalikan. Nah, evaluasi yang lebih sistematis dilakukan untuk mengukur resiko tersebut. Nah, ada beberapa teknik nih. Ada beberapa teknik mengukur resiko tergantung jenis resiko tersebut. Contoh, kita bisa memperkirakan probabilitas kemungkinan resiko atau suatu kejadian buruk yang akan terjadi dengan probabilitas begitu. Misalkan resiko kebakaran. Nah, dengan probabilitas 0,6 karena probabilitas yang tinggi maka resiko kebakaran perlu diberi perhatian ekstra. Ini resiko kebakaran tinggi itu kalau perusahaannya model pom bensin. Nah, itu mempunyai probabilitas resiko yang kebakaran yang tinggi maksudnya. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah contoh-contoh kita membuat apa namanya evaluasi resiko. Kemudian pengelolaan resiko yang ketiga yaitu setelah kita analisis dan evaluasi, maka langkah berikutnya adalah kita kelola resiko tersebut. Resiko harus dikelola.
Karena jika sebuah organisasi, sebuah perusahaan itu gagal mengelola resiko, maka konsekuensi yang diterima bisa cukup serius. Misal kerugian yang besar, ya. Kemudian apa namanya? Tutup apa jenenge? Gulung tikar apa bahasanya? Perusahaannya bangkrut. Nah, misalkan seperti itu, ya. Nah, resiko dikelola dengan berbagai cara. Misal penghindaran, ya, menghindar. Kemudian ada retention atau ditahan. Terus ada namanya diversifikasi. Terus yang terakhir, kok yang terakhir? Yang berikutnya adalah ada namanya transfer resiko, begitu. Nah, kemudian yang kelima itu ada namanya pengendalian resiko atau risk control. Dan yang terakhir ada risk financing atau pendanaan resiko. Penghindaran, yang pertama ya, kita mulai yang pertama dulu. Penghindaran itu cara paling mudah dan aman untuk mengelola resiko. Ya, jadi dengan menghindari itu paling mudah. Tetapi cara seperti ini bisa juga tidak optimal. Sebagai contoh, jika kita ingin memperoleh keuntungan dari sebuah wirausaha atau kita berbisnis, maka kita harus menghadapi risiko tersebut. Contoh, kita harus berani beriklan, ya. Kita harus berani misalkan memberikan tester. Nah, seperti itu. Resiko rugi pasti, saingan banyak iya. Misalkan mau kita bisnis baju, bisnis apa, pasti ada pesaingnya, nggak mungkin nggak ada, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah ditahan atau retention. Dalam beberapa situasi akan lebih baik jika kita menghadapi sendiri resiko tersebut atau menahan resiko tersebut. Sebagai contoh, misalkan seseorang akan keluar rumah membeli sesuatu dari supermarket terdekat dengan menggunakan kendaraan bermotor misalnya. Nah, kendaraan tersebut tidak diasuransikan. Orang tersebut merasa asuransi terlalu repot, mahal. Sementara dia akan mengendarai kendaraan tersebut dengan hati-hati. Dalam contoh tersebut, orang tersebut memutuskan untuk menanggung sendiri resikonya. Jadi apa namanya? Mungkin ini nggak umum ya di kalangan kita ya. Jadi kalau kita beli sepeda motor itu kan kita nggak pernah mengasuransikan. Tapi kalau di negara maju itu pasti diasuransikan. Bahkan setiap orang pasti punya asuransi. Tapi di Indonesia alhamdulillah ada BPJS itu ya. Jadi setiap masyarakat atau warga Indonesia itu sudah punya asuransi kesehatan dari pemerintah. Bahkan kerennya sekarang itu jika tidak segera ngurus BPJS maka otomatis diuruskan oleh dinas sosial dan dibayar oleh dinas sosial. Coba kita dibantu oleh negara, ya. Nah, contohnya saya, ya. Jadi saya pernah itu tiba-tiba mendapat kartu BPJS, padahal saya nggak pernah ngurus BPJS ya. Walhasil ternyata itu yang ngurus adalah saya tanyakan adalah dinas sosial dan saya nggak pernah bayar. Dan saya buktikan waktu ada salah satu anggota keluarga saya yang sakit di rumah sakit itu saya nggak bayar sepeser pun, gratis. Nah, ya, nah itu. Nah di sini contohnya adalah menahan itu adalah menahan tidak mengasuransikan kendaraan bermotornya. Wis ditahan dulu, resikonya gak apa-apa wis. Muga-muga ya saya tak hati-hati biar nggak terjadi resiko tersebut. Nah, itu namanya retention, risk retention ya. Kemudian yang ketiga yaitu namanya diversifikasi. Diversifikasi ini berarti menyebar exposure yang kita miliki sehingga tidak terkonsentrasi pada satu atau dua exposure saja. Contohnya ya, barangkali kita ini punya penghasilan tidak hanya satu, ya tidak hanya satu. Jadi diversifikasi itu kita bagi. Ya, karena memang setiap orang itu punya resiko. Kita sebagai perawat, tolong nanti jangan jadi perawat saja. Jadilah perawat dan juga ada wirausaha. Jadi misal ini wallahu a'lam ya, ternyata kita di rumah sakit tersebut, ternyata rumah sakit kita itu bangkrut. Nah, otomatis kan kita nggak punya penghasilan lagi nih. Nah, diversifikasi itu kita bagi. Saya kerja di rumah sakit itu, kita punya gaji, kita bagi, saya buka usaha lagi. Apa terserah. Semampu kita atau menurut passion atau kesukaan kita. Ini namanya diversifikasi. Membagi resiko. Ya, begitu. Kemudian ada namanya transfer resiko. Yaitu jika kita tidak ingin menanggung resiko tertentu, kita bisa mentransfer resiko tersebut ke pihak lain yang lebih mampu menghadapi resiko tersebut. Sebagai contoh kita membeli asuransi kecelakaan. Nah, kita beli asuransi.
kecelakaan. Tapi kita bayar tiap tahun. Saya dulu pernah itu. Anak saya itu dari sebelum lahir itu sudah saya ajukan asuransi. Jadi nanti kalau ada apa-apa di kandungan dan sebagainya itu, nah ini namanya transfer. Ada yang menanggung yang lain begitu. Tapi alhamdulillah ternyata kok sehat-sehat terus. Alhamdulillah. Di kuncinya salah satunya adalah kalau saya pribadi ini ya, saya pribadi itu lebih baik uangnya itu saya sedekahkan daripada saya gunakan untuk membayar asuransi ya gitu ya. Jadi asuransi saya itu asuransi kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Sedekah itu kan menolak bala, ya. Jadi misalkan kita bayar 500.000 per tahun itu ke pihak asuransi, nah alangkah lebih bagusnya kalau 500.000 per tahun per bulan itu kita alihkan ke sodako, sedekah. Siapa yang membutuhkan lah begitu, tetangga dan sebagainya seperti itu. Ya. Nah, itu masuk dalam transfer resiko ya. Nah, tapi ini saya pribadi loh ya. Kalau secara hukum perekonomian ya itu apa namanya nggak masuk karena hukum perekonomian kan mengasuransikan itu tadi ya. Tapi kalau saya asuransi saya adalah asuransi kepada Tuhan yang Maha Esa, ya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke. Selanjutnya adalah pengendalian resiko. Pengendalian resiko dilakukan untuk mencegah atau menurunkan probabilitas resiko. Ya. Probabilitas terjadinya resiko atau kejadian yang tidak kita inginkan. Sebagai contoh ya, untuk mencegah terjadinya kebakaran kita memasang alarm asap di bangunan kita. Di setiap bangunan bank dan sebagainya, bahkan mungkin di gedung kampus 3 itu UMM, insya Allah ada itu alarm kebakaran. Ya, nah itu contohnya adalah pengendalian resiko supaya tidak sampai terjadi kebakaran. Nah, kemudian ada namanya pendanaan resiko. Pendanaan resiko mempunyai arti bagaimana mendanai kerugian yang terjadi jika suatu resiko muncul. Sebagai contoh, jika terjadi kebakaran, bagaimana menanggung kerugian akibat kebakaran tersebut? Apakah dari asuransi atau menggunakan dana cadangan? Nah, ini masuk dalam pendanaan risiko, ya. Itu. Jadi di situ adalah poin identifikasi risiko, evaluasi dan pengukuran risiko dan pengelolaan risiko. Nah, ini tadi sudah dijelaskan ya. Identifikasi risiko itu menelusuri sumber, ini review sedikit, menelusuri sumber risiko sampai terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan. Kemudian evaluasi dan pengukuran risiko, yaitu memperkirakan probabilitas atau kemungkinan risiko atau sebuah kejadian tidak kita inginkan itu terjadi. Terus berikutnya ada namanya pengelolaan atau pengendalian resiko. Nah, resiko itu bisa kita kelola dengan tadi sudah saya jelaskan di awal. Namanya ada penghindaran atau ditahan atau retention, diversifikasi, transfer, pengendalian resiko sampai pada pendanaan resiko. Kemudian, nah kita masuk dalam poin yang berikutnya itu namanya enterprise risk management. Manajemen resiko organisasi, ya. Yaitu suatu sistem pengelolaan resiko yang dihadapi oleh organisasi secara komprehensif untuk tujuan meningkatkan nilai perusahaan. Nah, manajemen resiko, apa itu manajemen resiko? Seperangkat kebijakan, prosedur yang lengkap yang dipunyai organisasi atau perusahaan atau rumah sakit untuk mengelola, memonitor, dan mengendalikan exposure organisasi terhadap resiko atau mengendalikan organisasi atau perusahaan itu terpapar dengan yang namanya resiko. Ya, oke. Nah, kita masuk dalam enterprise risk management ya. Nah, oke. Kita lanjut dulu ke slide berikutnya. Nah, prasarana manajemen resiko. Prasarana manajemen resiko di sini adalah satu, mengembangkan budaya sadar resiko untuk anggota organisasi. Orang Indonesia itu harus kita sadarkan terkait resiko. Saya sering dapat cerita ya, saya kan asalnya dari Jawa Timur bagian barat. Kalau aslinya sih dari Gresik ya, Gresik dekat dengan Lamongan. Di daerah Gresik itu paling banyak orang itu menjadi TKI ke Malaysia. Kabarnya, infonya ya, di sana itu orang Indonesia itu kalau bekerja itu kurang sadar akan resiko. Naik atap gitu nggak pakai pengaman. Walhasil saya punya teman itu meninggal di sana karena jatuh dari lantai 4. Nah, kurang sadar. Makanya
untuk manajemen resiko, prasarana lunaknya adalah satu, mengembangkan sadar resiko, budaya sadar resiko. Kita mau memperbaiki sesuatu di atas ya, kita gunakan pengaman. Kita tali, kita pakai helm, kita pakai sarung tangan. Nah, seperti itu. Kita kerja di area laut misalkan, air, ya kita pakai pelampung, jaket pelampung dan seterusnya ya. Kemudian yang kedua dukungan manajemen. Nah, sedangkan prasarana keras ya, hardnya yaitu ruangan perkantoran, komputer dan prasarana fisik yang lain. Begitu. Ya. Nah, oke. Kita apa namanya sedikit ya, tadi kita berbicara mengenai enterprise risk management ya. Nah, jadi sebenarnya makhluk hidup secara natural itu akan mengantisipasi dan mengelola resiko. Sebagai contoh, kita keluar mengendarai mobil, maka kita akan waspada dengan kondisi sekitar kita. Kita keluar jalan-jalan juga kita akan waspada. Nah, jika dari arah berlawanan ada mobil yang agak ke tengah dan sebagainya kita mau nabrak kita, otomatis kita akan ke kiri supaya tidak terjadi apa namanya tabrakan. Jadi enterprise management. Nah, contoh lagi pada binatang itu mempunyai indera keenam. Ini konon ya katanya ya. Itu bisa mendeteksi risiko lebih baik daripada manusia. Nah, contohnya pada waktu tsunami melanda wilayah Asia pada tahun 2004. Ya, ada beberapa binatang yang menjadi korban tsunami jauh lebih kecil dibandingkan manusia. Sepertinya dia mampu mendeteksi sehingga dia menghindar duluan. Itu enterprise risk management. Nah, bagaimana dengan sebuah organisasi atau perusahaan? Perusahaan itu tidak mempunyai kemampuan mengelola resiko seperti halnya manusia atau makhluk hidup dalam mengelola resiko. Karena perusahaan itu bukanlah makhluk hidup. Nah, sehingga tugas dari manajer suatu organisasi adalah membuat organisasi bisa mengantisipasi dan mengelola resiko sebagaimana lainnya, sebagaimana halnya makhluk hidup mengelola resiko yang dihadapi. Jadi dengan kata lain, tugas manajer nanti kalau teman-teman jadi manajer keperawatan adalah membuat rumah sakit itu sadar resiko sehingga resiko bisa diantisipasi dan dikelola dengan baik. Seperti itu. Ya. Jadi itu masuk dalam ranah enterprise risk management, ya. Nah, oke. Kita lanjut ya ke slide berikutnya. Oke. Slide berikutnya ini adalah proses manajemen resiko. Nah, ini slide terakhir ini insya Allah. Proses manajemen resiko yaitu ada perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Perencanaan. Perencanaan manajemen risiko bisa dimulai dengan menetapkan visi, misi, dan tujuan yang berkaitan dengan manajemen risiko. Jadi ada satu departemen sendiri ini biasanya. Tapi bisa juga digabung dengan yang lain. Kalau di kampus ada namanya manajemen mutu. Ya. Oke, yang pertama perencanaan. Yang kedua adalah pelaksanaan. Pelaksanaan manajemen risiko meliputi aktivitas operasional yang berkaitan dengan manajemen risiko. Kemudian yang terakhir adalah pengendalian. Pengendalian risiko ini pengendalian yang meliputi evaluasi secara periodik, pelaksanaan manajemen risiko, output pelaporan yang dihasilkan oleh manajemen risiko dan umpan balik atau feedback. Ya, jadi apa namanya istilahnya itu ada tiga pokok ya, ada tiga pokok dalam proses melakukan manajemen risiko yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan yang terakhir adalah pengendalian. Ya, nah, oke. Nah, jadi pada perencanaan, perencanaan ya sudah saya sebutkan di situ mulai dari menentukan visi misi ya. Kemudian perencanaan manajemen risiko bisa diteruskan dengan penetapan target, kebijakan, dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen risiko. Ya, akan lebih baik jika visi, misi, kebijakan, dan prosedur tersebut dituangkan secara tertulis. Jadi ada dokumen tertulisnya. Seperti itu. Itu dalam perencanaan harus tertulis, ya. Jadi tidak hanya dalam bentuk wacana, ya. Nah, kemudian pelaksanaan, ya. Pelaksanaan di sini masuk dalam kategori proses identifikasi dan pengukuran risiko. Kemudian diteruskan dengan manajemen pengelolaan risiko,
ya, yang merupakan aktivitas operasional yang utama dari manajemen resiko. Begitu. Identifikasi, pengukuran dan manajemen resiko biasanya di apa namanya, istilahnya itu nanti apa namanya, ada bagiannya sendiri. Nah, begitu. Nah, untuk melaksanakan pekerjaan manajemen resiko tersebut diperlukan struktur organisasi dan stafnya atau personelnya itu apa namanya, ditata. Jadi ada strukturnya gitu loh Mas itu. Yang ini manajernya, stafnya dan seterusnya, apa saja komponennya. Nah, seperti itu ya. Nah, oke kita lanjut. Nah, ini tampaknya sudah terakhir ya. Jadi ini ada kata-kata dari Walt Disney. The way to get started is to quit talking and begin doing. Jadi teman-teman sekalian dalam melakukan wirausaha itu adalah kita berhenti membicarakannya. Tapi langsung aja kita mulai. Kita kerjakan aja. Kita lakukan aja. Perkara resikonya apa? Nah itu kita kelola. Begitulah. Jadi kalau kita itu memikirkan banyak resikonya nggak akan jalan wirausaha kita ya. Sudah. Sama halnya dengan saya memulai bisnis di frozen dan di store bersama istri saya. Awal mulai ya banyak, aduh kok nanti begini, sudah banyak pesaingnya. Tapi bismillah wallahu alam, kita sudah hitung wis, kita uji coba. Pertama mulai dari menjadi reseller, jadi kita menjualkan punya salah satu perusahaan, saya keliling, istri saya juga menjadi kurir, menawarkan di mana-mana. Akhirnya sampai muncul bisa beli freezer sendiri, kemudian akhirnya mendapat supplier begitu kan, mulai dari freezer 1 sekarang nambah jadi freezernya 2, nah, dan seterusnya. Mulai dari yang manual sampai pada yang digital. Nah, seperti itu. Jadi sudah, resiko tetap ada, tapi biarlah resiko itu ada. Yang penting kita tetap berusaha begitu ya. Oke. Nah, terima kasih teman-teman sekalian, tetap semangat belajar ya. Semoga kita diberikan ilmu yang manfaat dan barokah. Mari sama-sama kita akhiri belajar kita pada kesempatan kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Semoga kita semua sekeluarga tetap diberikan keselamatan, kesehatan, keberkahan, kesuksesan, ilmu yang manfaat dan barokah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman sekalian. Saya cukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.